Ribuan personil gabungan bersiaga di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Pola pengamanan dilakukan berdasarkan evaluasi dari pengamanan pada 4 agenda debat sebelumnya. Sebanyak 2.992 personil gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, personel TNI dan Pemda DKI serta instansi terkait disiagakan di areal debat pamungkas Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Personel pengamanan akan bertugas di ring 1 area debat, juga ring 2 sekitar lobi dan pintu masuk JCC, serta ring 3 sektor terluar di pintu masuk kawasan GBK Jakarta. Pola pengamanan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari mengacu pada hasil evaluasi pola pengamanan debat sebelumnya. Sementara untuk arus lalu lintas akan diberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional dengan memprioritaskan kendaraan para paslon yang akan mengikuti debat pamungkas. Untuk mengetahui persiapan terkini di lokasi debat kelima Capres 2024, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Soza Hutapea langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Soza, bagaimana persiapan dan strategi pengamanan lokasi debat Pilpres di sana? Baik, Egan, saat ini saya berada di area luar JCC, merupakan tempat akan dilangsungkannya debat terakhir dari Pilpres 2024. Bisa saya gambarkan bahwa saya berada di depan area lobi dan terlihat bahwa dari tim kepolisian dan juga pengamanan dalam atau PAMDAL KPU sudah berjaga di lokasi ini. Sejumlah persiapan terus dimatangkan, memang Egan mengingat bahwa kurang lebih beberapa jam lagi debat akan segera berlangsung. Terkait dengan pengamanan juga tadi disebutkan bahwa jumlah personil yang diturunkan, personil gabungan mencapai 2.992 orang personil gabungan. Namun untuk berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pengamanan yang dilakukan pada debat pamungkas yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti, saat ini saya sudah bersama dengan Brigjen Pol Rudi Antariksawan selaku Wasatgas Preventif Ops Mantap Brata. Pak Rudi, apa kabar? Selamat sehat? Sehat, terima kasih. Selamat sore. Bapak, kita langsung saja fokus kepada pelaksanaan pengamanan di debat terakhir, debat kelima. Apa yang berbeda dari 4 debat sebelumnya, Pak? Baik, jadi ini adalah debat yang terakhir ya. 3 kali sudah dilakukan di JCC, kemudian sebelumnya di Istora, kemudian di KPU. Ini yang ketiga, tentunya anggota pun juga sudah bisa menyesuaikan dengan segala cara bertindak yang sudah kita tentukan, termasuk dari mereka, pendukung paslon juga sudah tidak asing lagi. Di mana mereka harus turun, kemudian dia di mana harus menempatkan barang dan lain sebagainya. Ini sudah kita atur tetap seperti biasanya, pendukung kita berikan tempat, ya, kemudian juga gate-nya paslon ada, gate dari undangan juga kita sendirikan. Dan semuanya sudah kita siapkan dari pagi, sudah kita sterilisasi, kemudian kita siapkan untuk X-ray, sektor, semua barang yang masuk di sini sudah kita monitor. Dan ini terus-menerus kita lakukan sterilisasi. Pak Rudi, jika kita berkaca kepada debat keempat kemarin, ada suatu peristiwa yang terjadi di mana paslon pendukung dari salah satu paslon ini jumlah pendukungnya sangat banyak, bahkan memenuhi area debat ini. Apa langkah preventif jika hal tersebut terjadi? Ya, untuk yang kemarin sebenarnya sama saja, karena semua orang yang dapat yang bisa masuk ada undangannya, ada barcode-nya. Jadi semua kalau melebihi ada tempatnya sudah kita sendirikan, mereka yang tidak bisa masuk, dan kursi sudah ditentukan oleh KPU. Setiap pendukung ada 75, kemudian ada undangan juga. Jadi tidak mungkin bisa masuk selain yang dia mempunyai persyaratan untuk punya barcode, undangan, dan lain sebagainya. Pemeriksaan dipastikan dengan cukup ketat ya, akan dilakukan. Lalu Pak, kita tahu bahwa Ops Mantap Brata, Satgas Preventif ini sudah bekerja sejak awal proses pemilu berlangsung. Bagaimana secara garis besar sejauh ini melihat pelaksanaan pemilu khususnya di tahap terakhir sebelum pemilihan tanggal 14 Februari nanti? Pengamanannya seperti apa? Ya, alhamdulillah sampai saat ini untuk kegiatan Satgas Preventif ini mulai dari kita masuk pada kampanye sampai nanti terakhir tanggal 10, semuanya kita monitor dari Satgas Pusat melalui Satgas daerah-daerah, semua insya Allah masih berjalan dengan lancar sampai saat ini dan tidak ada hal-hal yang sangat menonjol begitu, jadi semuanya berjalan baik karena ini keseriusan kita dari Satgas Pusat, Satgas daerah, kemudian sampai juga Satgas wilayah-wilayah sampai ke Polres itu juga semuanya melaksanakan dengan kerjasama baik, kolaborasi juga termasuk dengan unsur-unsur yang lain, apakah TNI, Pemda, dan semua unsur terkait lainnya. Jadi
Pak, terakhir dari saya mungkin terkait jika terjadi suatu hal atau potensi yang sempat disinyalir akan terjadi selama periode pengamanan kampanye khususnya pemilu 2024, kita berbicara secara garis besar ya Pak, langkah apa yang akan dilakukan oleh tim Ops Mantap Berata? Ya, semua sudah kita siapkan, jadi rencana kontingensi sudah kita siapkan apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Semua sudah kita bentuk kekuatan ya, power hand-nya Bapak Kapolri juga sudah, apakah Brimob, apakah Sabara sudah kita siapkan untuk semuanya sewaktu-waktu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada suatu tempat, itu sudah bisa kita gerakkan. Jadi kita buat rayonisasi untuk apabila terjadi hal yang emergensi atau situasi yang mungkin memerlukan kekuatan yang cepat dan kekuatan yang lebih begitu. Terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat untuk sama-sama kita gotong royong menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu 2024? Ya, tentunya ini sudah mendekati untuk kegiatan pemungutan suara dan sebentar lagi kita juga memasuki tahap minggu tenang dan ini masih masuk kampanye. Tentunya ini adalah suatu kegiatan pesta demokrasi. Pesta demokrasi tentunya adalah kita laksanakan dengan gembira, dengan semangat dan tetap jaga persatuan dan kesatuan. Gitu. Terima kasih Brigjen Pol Rudi Antariksawan untuk waktunya bersama kami di Metro TV. Dan Egan, untuk debat yang akan dilangsungkan, debat terakhir, debat pamungkas pada pukul 7 malam nanti, yang informasi yang kami himpun menyebutkan bahwa tidak ada perubahan secara signifikan terkait dengan rundown ataupun tata pelaksanaannya. Tetapi yang berbeda mungkin di sesi terakhir, yaitu sesi penutupan, penyampaian pernyataan penutup, di mana sebelumnya pada 4 debat sebelumnya durasi yang diberikan adalah hanya 2 menit untuk masing-masing capres atau cawapres, namun untuk kali ini akan diberikan waktu lebih, yaitu 4 menit per masing-masing capres memberikan pernyataan penutupnya. Dan kita akan nantikan bersama-sama bagaimana jalannya debat yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti dengan tema besar terkait dengan kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, serta inklusi. Untuk sementara, Egan, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Suza Hutapea langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.